Baik, Ibu-ibu, Bapak-bapak dimaskan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mengkaji dua ayat tentang kisah Nabi Ayub. Ba'da an dzakarallaha ta'ala qasasa khamsati min al-anbiya. Setelah Allah menjelaskan 5 kisah sebelumnya, kisah-kisah dari para nabi, kisah-kisah singkat. Yang 5 kisah itu pertama Ibrahim, wa Lut, kemudian Lut, wa Nuh, dan yang terakhir pertemuan kemarin Dawud dan Sulaiman. Ketika bicara 5 kisah tadi, Ibrahim, Lut, Nuh, Dawud dan Sulaiman, dalam kisah itu kita banyak mengambil pelajaran apa-apa yang terjadi pada para nabi dan para rasul min ibtila'i fis sabili da'wati ilallah, ujian-ujian yang didapati oleh mereka di dalam berdakwah. Nah, pada pelajaran yang sekarang, kisah Nabi Ayub ini lebih kepada bukan ujian-ujian menghadapi masyarakat, warga yang berdakwah menentangnya, tapi di sini wadukira hunaki suatu Ayub, disebutkan tentang kisah Ayub, wabtala'uhu, dan ujiannya bi anwa'il mihnah fi nafsihi wa ahlihi, dengan berbagai macam mihnah, berbagai macam ujian yang menimpa kepada dirinya. Jadi mari kita belajar kepada Ayub. Kalau nabi-nabi sebelumnya belajar tentang bagaimana dakwah menghadapi masyarakat, kalau ini adalah belajar menghadapi ujian yang menimpa kepada diri kita sendiri. Jadi kisah Ayub ini luar biasa sekali sebenarnya. Banyak sekali manfaatnya dan faedahnya. Kita belajar kepada kisah Ayub alaihissalam. Ayub diberikan anwa. Anwa itu kan banyak. Nau'un, bermacam-macam gitu. Bermacam-macam ujian, cobaan yang diterima kepada Ayub, yang dialami Ayub. Baik ujian fi nafsihi, kepada dirinya sendiri. Dirinya Nabi Ayub nanti diberi sakit yang cukup panjang sekali. Kemudian wa ahlihi, lalu ada ujian melalui keluarganya. Wa malihi, ujian melalui hartanya. Jadi lengkap itu. Hartanya, keluarganya, dirinya sendiri diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah perkara yang tidak mudah. Dan semuanya waqulun qad sabaru 'alal mihna wal bala, semuanya itu oleh Nabi Ayub diterima dengan penuh kesabaran. Di ujian apapun, nanti catatannya 3 ya. Ujian apapun yang menimpa kepada diri, menimpa kepada keluarga, menimpa kepada harta bendanya, Nabi Ayub terus bersabar. Bukan hanya sabar, tapi wasyakaru, bersyukur. Dikasih sakit itu syukur. Dikasih apapun tetap bersyukur. Jadi sabar dan syukur ini ya pasangan yang tidak boleh dipisahkan. Wasyakaru ala ma an'ama alaihim min raf'il bala. Kemudian Nabi Ayub pun bersyukur ketika Allah mengangkat ujian itu. Ujian itu kan pada saatnya berhasil, lolos, akan selesai. Nah, ketika selesai dari ujian, Nabi Ayub pun tetap bersyukur. Ya. Ketika diangkat min raf'il bala, diselesaikan dari bala atau ujiannya. Inilah gambaran umum kisah Nabi Ayub yang akan dibahas di ayat 83 sampai 84. Tentu ini bagian penggalan kisah ya, karena kalau dikumpulkan kisah-kisah Nabi Ayub atau seperti nabi-nabi sebelumnya ada di dalam beberapa surat. Seperti di sini disebutkan oleh pengarang kitab, Dr. Wahbah Zuhail mengatakan, warada ismul Ayyub alaihi salam fil Qur'anil Karim arba'u marratin. Allah menyebut nama Ayub atau kisah Ayub di dalam Al-Qur'anul Karim disebut dalam arba'u marratin 4 kali. Ya, jadi nanti kalau mau ditelusuri kisah Ayub secara utuh, fi suratin Nisa, pertama ada dalam surat An-Nisa, wal An'ami, surat Al-An'am, wal Anbiya. Nah ini sekarang kita masuk ada dalam surat Al-Anbiya,
wa surati Shad, dan surat Shad. Jadi ada di dalam 4 surat yang bercerita atau menjelaskan kisah Nabi Ayub. Jadi kalau dikumpulkan mungkin akan menjadi satu rangkaian cerita yang utuh. Ya. Di sini sebagian dari kisah Ayub. Yang berikutnya, siapakah Ayub itu? Wahwa Ayub bin Amus. Ayub itu putra dari Amus. Ya. Di Ayub itu anak dari Amus, jadi bapaknya namanya Amus. Wa kana alaihi salam Rumian. Dan Ayub ini termasuk bangsa Rum, Romawi, Rum. Yang kalau ditelusuri silsilah ke atasnya, Ayub ini nyambung dengan min walida Yaqub ibni Ishaq. Jadi nyambung kepada Nabi Yakub, Nabi Ishaq. Ya, jadi nyambung ke atasnya kepada Yakub dan Ishaq. Wakilah ada yang mengatakan innahu qabla Musa ay qabla Ibrahim. Ada ulama yang mengatakan bahwa masa hidupnya Ayub itu terjadi qabla Musa, sebelum masanya Nabi Musa. Ay qabla Ibrahim, sebelum masanya Ibrahim. Jadi kapan masa hidup Nabi Ayub? Nabi Ayub itu sebelum Musa dan sebelum Ibrahim. Kalau urutannya itu Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, apa lagi? Kalau di sini sebutkannya Ayub itu sebelum Nabi Musa dan sebelum Ibrahim. Ada yang berpendapat itu dengan jaraknya biaksara min mi'ati sanah, jaraknya sekitar 100 tahun. Jadi 100 tahun sebelum Musa atau 100 tahun sebelum Ibrahim itu Nabi Ayub terlebih dahulu. Menurut Qila itu sebagian pendapat. Qala Ibnu Ishaq, berkata Ibnu Ishaq dalam kitab As-Sairah, as-sahih annahu kana min Bani Israil. Yang benar bahwa Nabi Ayub ini berasal dari kalangan Bani Israel. Ya. Dan nama bapaknya adalah Amus. Adapun wa ummuhu, nama ibunya, ibu dari Nabi Ayub itu adalah min waladi Lut, dari anaknya Lut. Jadi Nabi Ayub itu punya ibu. Nah, ibunya Ayub itu anaknya dari Nabi Lut. Jadi dari segi nasab memang berasal dari para nabi dan rasul. Baik. Saya jelaskan dulu kisah ringkasnya. Jadi tidak langsung masuk kepada ayat, karena di ayat langsung wa ayyuba idna darabbahu, ketika Ayub berdoa. Ini kan doa minta sembuh. Nah, sebelum sembuhnya apa dulu yang terjadi pada Ayub? Ujian apa yang diberikan kepada Ayub? Atahallahu nubuwah. Pertama, beberapa hal yang terkait dengan Ayub. Allah memberikan nubuwah, kenabian kepada Ayub. Wa bastu alaihi dunya. Allah pun memberikan keluasan dunia. Jadi Ayub itu awalnya adalah seorang yang kaya raya. Nabi Ayub itu orang yang kaya raya. Dia punya banyak kekayaan, sehingga sebagian riwayat menyebutkan kekayaan Nabi Ayub itu di bawahnya Nabi Sulaiman. Kan yang dikenal Nabi yang paling kaya itu Nabi Sulaiman. Tapi Ayub pun adalah seorang yang kaya raya. Tadi saya ingin mengingatkan masuk ujian dalam harta. Awalnya Nabi Ayub itu adalah kaya. Kaya sekali. Tapi nanti diuji oleh Allah, dari kaya itu menjadi habis menjadi miskin. Nah, itulah ujiannya. Dan itu tidak berat, tidak ringan, mohon maaf.
Itu tidak ringan ujian begitu. Bayangkan Bapak Ibu, jika ada seseorang yang awalnya biasa dengan kekayaan, serba enak, serba ada, dalam kondisi tertentu tiba-tiba jatuh, ya, jatuh bangkrut, tentu dengan sebab-sebab yang berbeda. Ya. Kalau Allah memang hendak sengaja menguji, dan ini sebagai contoh, sebagai pelajaran. Jadi kalau menghadapi begitu, nah belajarlah bersabar seperti Ayub. Ya. Jadi ketika diberi kekayaan lalu kemudian dikasih kemiskinan, jadi hartanya menjadi habis. Tapi Nabi Ayub tetap sabar. Bahkan dalam satu kisah disebutkan ketika Nabi Ayub sedang sholat, setelah selesai sholat, kan rumahnya kebakar. Allah alam kebakarnya karena sebab apa? Ada yang mengatakan itu karena ulahnya syaitan. Karena syaitan jengkel ini Ayub nggak bisa digoda, ini sabar terus. Terus dibisikin kepada Ayub, Ayub, ini kira-kira bahasa kita, rumahmu terbakar habis, harta bendamu habis. Tapi Ayub malah bilangnya, Alhamdulillah gitu. Jadi ketika rumahnya terbakar bilang, Alhamdulillah, karena semua ini berasal dari Allah dan Allah mengambil kembali nikmat yang diberikan kepadaku. Gitu. Jadi beliau sabar, tetap sholat, lanjutkan sholatnya, tidak mau digoda oleh syaitan. Jadi waka surah ahlahu. Demikian pula banyak keluarganya, wa maluhu, dan banyak hartanya. Tadi hartanya banyak, keluarganya pun banyak. Anaknya Nabi Ayub itu banyak. Di sini disebutkan fakana lahu sab'atu banin wa sab'u banat. Anaknya Nabi Ayub itu ada 7 orang laki-laki dan 7 orang perempuan, berarti 14 orang. Jadi anak Nabi Ayub itu banyak. Dan kita tentu bahagia ya ketika banyak anak, itu banyak rezeki, itu banyak anak, banyak rezeki. Ya, itu bagian dari kebahagiaan tersendiri. Tapi nanti seiring perjalanannya, itu anaknya Nabi Ayub itu pun meninggal. Entah karena apa, tapi intinya Allah kasih cobaan, habislah hartanya, habis pula keluarganya. Jadi orang ya ditinggal oleh anggota keluarganya, anaknya meninggal satu, itu sedihnya bisa bertahun-tahun dan mungkin ya teringat terus. Ini Nabi Ayub ditinggalnya bukan oleh satu anak, tapi oleh banyak anak. Jadi keluarganya itu juga banyak ya, atau hilang dari Ayub. Wadhalika ta'widun amma ibtalahu Allah min mihnati fi nafsihi id marada muddatan tawilatan. Itu terjadi, ujian itu terjadi kepada diri Ayub dengan juga diberi sakit tadi. Hartanya habis, keluarganya habis, tambah sakit. Kalau kita mungkin dibalik ya, mohon maaf ya. Ada kasusnya nih, suami istri nikah, kaya dulu, jaya dulu. Lalu kemudian jatuh bangkrut. Setelah jatuh bangkrut, sudahlah nggak punya pekerjaan, istrinya pergi lagi. Nggak mau bareng. Bahkan minta gugat cerai. Karena sudah tidak ada harta lagi, nggak bisa beri nafkah lagi. Coba kalau ada seorang suami posisi begitu ya, sudah jatuhlah bangkrut hartanya, ya karena sebab apa kita tidak tahu, pokoknya bagi Allah kan mudah. Lalu kemudian istrinya pun meninggalkan, minta dicerai, bawa anak, karena ditinggal 2 jatuh sakit. Nah itu, jadi ini hilang dulu baru sakit, jatuh sakit. Kan berat sekali itu kalau menghadapi ujian yang semacam itu. Tapi di sini tidak disebutkan urutannya apa dulu ya. Apakah Nabi Ayub sakit dulu kah ataukah di ujian itu? Tapi intinya 3 ujian itu ditimpakan kepada Nabi Ayub ketiga-tiganya, dan Ayub tetap sabar. Berapa lamanya Nabi Ayub sakit? Berapa lama Nabi Ayub sakit? Muddatan tawilatan, pada waktu yang panjang, sakitnya cukup lama.
kita sakit 3 hari, seminggu saja rasanya capek, ya, kesel. Tapi ini sakitnya lama. Di sini disebutkan, hiya samaniya asrata sanatan, diberi rasa sakit atau diberi penyakit itu selama 18 tahun. Aus salasa asrata sanatan, ada yang mengatakan selama 13 tahun, dan ada juga yang mengatakan au sab'a sanawatin, 7 tahun. Jadi ada riwayat yang berbeda mengatakan Nabi Ayub itu sakitnya 18 tahun atau 13 tahun atau sab'a sanawat, 7 tahun. Ala hasbil riwayat, dengan beberapa riwayat-riwayatnya. Kalau 7 tahun saja itu juga termasuk cukup lama. Maka bapak dan ibu, ya, pasangan suami istri, ketika Allah kasih ujian menjelang udurnya, umpamanya suami sakit, istri harus merawat 7 tahun, stroke suaminya, itu bukan perkara yang gampang, ya. Butuh kesabaran. Suami sudah nggak bisa kerja, nggak bisa ngasih nafkah, maka dibutuhkan seorang istri yang sabar. Ataupun sebaliknya, istrinya yang sakit, suaminya harus bersabar. Biasanya sabaran suami apa istri, ya? Kalau suami sakit bertahun-tahun, istri merawatnya dengan sungguhan. Tapi kalau istrinya yang sakit, suami belum tentu kuat sabar, ya. Sakit 2 hari 3 hari saja dineng kewaya, tidak bisa merawatnya. Nah, luar biasa para ibu, berterima kasih, ya, para ibu yang solehah nih. Nah, jadi harus bersabar, ya. Kemudian dari lamanya ujian ini, ya, sekitar 7 tahun, Ayub berdoa. Wa Ayyub alaihi salam ala wa masyhur fi sabri alal mihna wal bala. Ayub dikenal masyhur dalam kesabarannya menghadapi mihnah wal bala, ujian. Hatta soro yadribu bihil masal, sehingga kisah Ayub ini dijadikan percontohan dalam hal kesabarannya, sehingga orang sering mengatakan fayuqal kasabri Ayub, seperti sabarnya Nabi Ayub. Jadi, luar biasa, Masya Allah. Beliau sabar sekali ngurus suaminya, atau ngurus ayahnya, atau ngurus anaknya, atau sebaliknya, ngurus istrinya. Luar biasa sabarnya seperti Ayub. Jadi istilahnya tuh suka dan dukanya itu bareng-bareng. Jangan tadi seperti satu kisah tadi, ya, yang saya katakan ada kasusnya. Waktu jayanya ini si istri mau bareng dengan suaminya, tapi ketika suami bangkrut, dia tidak mau bersama-sama menghadapi kebangkrutannya, malah pergi meninggalkan suaminya, bawa anaknya, dan minta untuk dicerai. Nah, itu istri atau pasangan yang tidak siap sehidup semati. Siap hidup tapi nggak siap mati. Siap bahagia, nggak siap sengsara. Dalam namanya rumah tangga, ya harus siap, ya, apapun kondisinya. Di sini juga ada yang menarik sebelum masuk ayat lagi. Wa qad akramahu Allah Ta'ala bi kafarati yamini. Allah memuliakan dengan kafarat sumpahnya. Kama dzakara fi suratis Shad, seperti dijelaskan di dalam surat Shad, ya. Nanti bisa dibaca surat Shad. Bian yahuda biyadihi diksan fadribu bihi zawjatahu hatta la yakuna hanisan. Wa zawjatuhu hiya Rahmatu binti Afraitum bin Yusuf au qila Laya binti Yakub. Istrinya Ayub itu ada yang mengatakan Rahmah
binti Afrayam bin Yusuf, dan ada yang mengatakan istrinya itu bernama Laya binti Yakub. Jadi dua riwayat, yang satu nyambung ke Nabi Yusuf, yang satu nyambung ke Nabi Yakub. Nah, ada satu kisah singkat nih tentang istrinya. Istrinya Nabi Ayub ini termasuk istri yang solihah. Walaupun suaminya sakit bertahun-tahun, itu tetap mendampingi dan tetap merawatnya. Tapi ada satu peristiwa, entah mungkin melakukan apa, Nabi Ayub itu kecewa. Nabi Ayub marah, lalu berjanji, bernadar, kalau saya sembuh akan saya pukul istri saya, gitu. Nah, jadi kalau saya sembuh akan saya cambuk atau akan saya pukul istri saya. Satu yang pernah saya baca, apa alasannya kenapa Nabi Ayub marah? Karena katanya istrinya itu menjual apa gitu, ya. Tetapi menjualnya itu sungguhnya untuk keperluan hidupnya, ya, untuk keperluan makan lah. Tapi mungkin sesuatu yang dijual itu adalah yang disenangi Ayub, yang Ayub tidak berkenan kok dijual gitu. Akhirnya Ayub keluar janji atau semacam nadar, kalau saya sembuh akan saya pukul istri saya. Nah, jadi terlambat pulang, jadi akan saya pukul. Dan singkatnya, setelah nanti Nabi Ayub itu sembuh, kan nadar kan harus ditunaikan. Nadar kan harus dikerjakan, itu wajib, orang sudah bernadar. Tapi setelah sembuh, Nabi Ayub mikir-mikir, waduh, ada dua posisi. Satu sisi saya harus memenuhi nadar saya, karena saya dulu ketika sakit pernah bernadar akan memukul istri saya. Tapi setelah betul-betul sembuh, ya, setelah betul-betul sembuh, saya tidak tega untuk memukul istri saya, karena bagaimanapun juga istri saya ini adalah istri yang solehah, yang selalu menjaga dan merawat beliau. Jadi tidak ditinggalkan oleh istrinya, dirawatnya. Maka untuk hal itu Allah memberikan keringanan. Allah memberikan petunjuk kepada Ayub. Jadi nadarmu tetap kamu kerjakan, maka bisa dilihat dalam surat Shad, tapi dengan cara memukulnya tidak menyakiti istrinya. Bagaimana caranya? Bi ay ya'khudhu bi yadihi digsan, dengan ambil jerami. Diambil jerami, lalu kemudian fayadribu bihi zauzatahu, kemudian jerami itu dipukulkan kepada istrinya. Kan benar. Bernadar akan saya pukul istri saya, mukulnya kan betul. Tapi kan waktu nadar kan nggak menyebutkan mau mukul pakai apa. Pakai tongkat, pakai sapu, kan nggak disebutkan dalam nadarnya. Jadi pukulnya tetap lakukan itu, tetapi tidak pukulan yang bisa menyakitkan kepada istrinya, karena bagaimanapun juga istrinya pun merawat beliau. Nah, jadi suruh dipukulnya pakai jerami. Jadi ambillah Nabi Ayub jerami. Bapak Ibu tahu jerami ya? Nah, jadi jerami. Nah, tidak sebutkan, ada katanya mengatakan ya jeraminya beberapa ikat itu, nah, tapi kan tetap pakai jerami. Ya sakit ya, mungkin sakit, tapi tidak sampai membuat sakit. Kalau istilah orang dicambuk 100 kali ya, kalau bab cambuk pukul 100 kali, enggak perlu dipukul 100 kali, ambil 100 jerami saja. 100 jerami kumpulkan, pukulnya 1 kali. Pukul. Itu tambahan kisah. Nah, maka masuk ke dalam ayat 83, wa ayyuba idnada rabbahu. Dan Ayub ketika nada berdoa rabbahu kepada Rabbnya, kepada Allah. Anni masaniyadur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, Engkau telah menimpakan sakit kepadaku. Tapi saya yakin Engkau adalah anta arhamur rahimin. Engkau maha penyayang di antara para penyayang. Jadi mungkin ada yang sayang, tapi saya yakin Engkau ini maha penyayang.
Jadi kalau sakit itu semakin yakin Allah ini sedang menyayangi kita. Ya, kan ada beberapa hadis yang mengatakan jadi sakit itu bagian rasa sayangnya Allah kepada hambanya. Jadi Nabi Ayub tidak mengeluh. Ya. Dan Nabi Ayub itu tidak berdoa pengen sembuh juga. Tapi minta ya diberi kesabaran dan memiliki keyakinan Engkau ini Maha Penyayang. Jadi nggak cepat-cepat ingin sembuh, jadi merasakan kasih sayangnya Allah dalam bentuk ya, rasa sakit itu. Wadkuru ayyuhar rasul al-ibrati wal idati. Wahai para rasul, ini adalah merupakan ibrah, pelajaran, yakni tentang kisahnya khabaru Ayub, tentang kisah Ayub alladzi asabahul bala, yang Ayub telah diberikan ujian fi malihi, tentang hartanya, diuji hartanya, diuji anak-anaknya atau keluarganya, wa jasadihi, dan diuji tubuhnya, diberi rasa sakit. Qad massadur, telah ditimpakan sakit kepada Ayub. Faqala, tapi Ayub berkata, Rabbi inni masaniya durru wa anta arhamur rahama, atau wa anta arhamur rahimin. Jadi itu yang dibaca oleh Ayub. Jadi engkau telah memberikan rasa sakit kepadaku dan engkaulah Tuhan, zat yang maha pengasih. Di sini juga disebutkan qala al-Dhahhak wa Muqatil. Imam Ad-Dhahhak dan Muqatil mengatakan baqiya fil bala, Nabi Ayub diberi ujian sakit itu sab'a sinin, 7 tahun, wa sab'ata ashurin, 7 bulan, wa sab'atul ayyam, 7 minggu, wa sab'u sa'atin, 7 jam. Jadi kata Imam Dhahhak, sakit yang ditimpakan atau ujian yang ditimpakan Allah kepada Nabi Ayub adalah 7 tahun, 7 bulan, 7 hari, 7 jam. Itu ya. Ini keterangan Imam Ad-Dhahhak dan Muqatil. Jadi diuji selama 7 tahun, 7 bulan, 7 hari, 7 jam. Itu ujian yang ditimpa kepada Nabi Ayub. Ada hadis Nabi SAW, riwayat Imam Ahmad dan Bukhari, juga Tirmidzi dan Ibnu Majah, an Sa'di. Asadun nas bala, manusia yang paling berat ujiannya al-anbiya. Pertama, para nabi. Jadi ujian yang paling berat di antara manusia adalah ujian yang diberikan kepada para nabi. Kemudian setelah itu urutannya tsumma salihun. Kemudian orang-orang yang soleh. Jadi setelah nabi, para sahabat. Jadi ujian kepada sahabat lebih berat dibandingkan ujian yang menimpa kepada kita. Jadi kalau nabi ujiannya semakin berat. Kalau kita ada yang diuji oleh Allah, kita sudah merasa berat, tapi sungguhnya ada yang lebih berat lagi, yaitu para nabi. Kemudian summas salihun, summal amsal, fal amsal, kemudian orang yang serupa. Maksudnya yang tingkat kesolehannya begini. Sehingga di sini disebutkan, kata Nabi, yubtala rajulu ala hasbi dinihi. Seseorang itu diuji sesuai dengan kadar agamanya. Ini Bapak Ibu, ujian seseorang itu sesuai dengan kadar agamanya. Kadar agamanya itu ya keimanannya. Jadi semakin tinggi iman seseorang, ya ujiannya berat. Jadi kalau ketika kita diuji oleh Allah dengan sesuatu hal, kita terus bersyukur, kita terus bersabar, mudah-mudahan ini Allah sedang angkat derajat kita. Gitu. Karena ujian kepada seseorang itu yubtala rajulu ala hasbi dini, sesuai dengan tingkat keimanannya atau agamanya. Fa in kana fi dinihi sulban ishtadda bala'uhu. Jika agamanya semakin kuat, maka semakin berat pula ujiannya. Gitu. Jadi jika imannya semakin tinggi,
maka berat pula ujiannya. Inilah kata Nabi. Jadi seberat-berat ujian yang ditimpakan kepada manusia adalah para nabi, kemudian orang-orang soleh, kemudian seterusnya, dan ujian itu sesuai dengan hasbi dinihi, sesuai dengan kadar agamanya atau kadar keimanannya. In kana fi dinihi sulban, jika agamanya kuat, semakin kuat agamanya atau semakin kuat keimanannya, istada balauhu, semakin berat pula ujiannya. Di sini ingin memberikan motivasi pada kita semuanya. Jika kita diberi ujian, kita sudah merasa sudah berat, sudah sangat berat mungkin ujiannya. Ketahuilah, jangan berputus asa, jangan mengeluh. Mudah-mudahan di balik ujian yang berat, disitulah sedang dinaikkan keimanan atau agamanya. Kemudian yang terakhir ayat 84. Setelah di ayat 83, Nabi Ayub berdoa kepada Robnya. Tadi doanya tidak minta disembuhkan, tapi doanya yang disebut, Engkaulah Maha Penyayang. Arhamu, isim tafdil, Engkau Maha, paling arham, paling penyayang. Arhamur rahimin, di antara para penyayang. Jadi doanya itu. Jadi memberi pujian, bersyukur terus, Engkau Maha Penyayang. Saya sakit, berarti Engkau sedang sayang kepadaku. Maka di ayat ke-84, fastajabna lahu, kami pun mengabulkan doanya Ayub. Nah, dikabulkan nih doanya. Setelah tadi penjelasannya diuji 7 tahun, ada yang mengatakan 13 tahun, ada yang mengatakan 18 tahun. Lalu kemudian doa Nabi Ayub dikabulkan. Ay ajabna du'aahu, dikabulkanlah doanya. Bagaimana cara dikabulkan doanya bahwa Allah itu betul-betul Maha Penyayang? Fakasyafna ma bihi min durrin, lalu kemudian dihilangkanlah sakitnya. Jadi disembuhkan kembali. Yang saya pernah baca di tempat yang berbeda itu sembuhnya itu Nabi Ayub itu disuruh Allah menginjak-injakan kakinya ke tanah. Lalu kemudian keluar air. Nah, kemudian setelah keluar air, Nabi Ayub disuruh mandi. Kemudian setelah itu ya sembuh, diberi kesembuhan. Yang saya baca selain kitab ini, setelah Nabi Ayub diperintahkan Allah untuk mandi, sembuh, dan mohon maaf, sakitnya itu sakit kusta, kalau kita lepra. Nah, disebutnya itu sakit judzam. Jadi kusta atau lepra. Bapak Ibu tahu kusta kan ya? Itu mohon maaf ya kalau sudah ya katakanlah kulit lah kita ya. Orang sakit kulit, borok kudis, borok kalau guru saya dulu cerita Ayub itu masih ingat, sakit kulit, gatal-gatal, borok sampai keluar binatang-binatang ya katanya. Tapi saya nggak tahu sumbernya, tapi ini dulu pernah mendengar cerita guru saya, saking beratnya itu sakit. Ya. Nah, sembuh. Ketika sembuh, ya Allah kan Maha berkehendak, langsung sembuh total. Istrinya pun tidak tahu. Ketika istrinya datang, kaget loh, siapa ini? Jadi pokoknya Ayub ini ya menjadi bersih, ya gagah, tampan kembali seperti ya biasanya dulu. Ya, tidak seperti orang sakit. Kalau sembuh kan sakit kan masih kelihatan nampak sakitnya. Tapi ini betul-betul bersih sih. Jadi fakasabna ma bihi min durin. Jadi Allah kembali sembuhkan, lenyapkan semua sakit yang ada pada diri Ayub. Wa rafa'nahu anhu durruh. Allah angkat sakitnya. Wa afinahu, dan Allah sembuhkan sakitnya. Kemudian yang kedua, wa atainahu ahlahu. Wa atainahu ahlahu. Allah pun mengembalikan keluarganya. Wa mislahu ma'hum, dan hal-hal yang terkait dengan keluarganya seperti anaknya, hartanya. Jadi ayat wa audanahu amma faqda fid dunya. Allah kembalikan sesuatu yang telah hilang di dunia. Tadi hilang harta bendanya,
kemudian hilang keluarganya, tadi anak-anaknya dari 14 orang itu pada meninggal. Diganti oleh Allah wa ziyadatan mislu ukhra, ditambah lagi dengan yang lebih banyak lagi. Nabi Ayub kembali kaya, hartanya ditambahkan lagi dengan caranya Allah. Jadi bagi Allah mudah. Orang kaya dimiskinkan, telah miskin dikayakan kembali. Dan kemudian faqad wulida lahu min zawjatihi minal aulad dha'fun ma kana indahu. Kemudian Allah berikan anak yang berlipat-lipat lagi dari istrinya. Ya. Dengan dha'fan, berlipat-lipat. Jadi punya anak lagi, anaknya banyak. Kalau kemarin punya anak 14, ini bisa lahir lagi, punya anak berapa? Yang pernah saya baca kalau nggak salah diberi anak 20. Ya. Yang tadinya 14, meninggal, diberi lagi keluarga. Diberi lagi harta. Rahmatan min indina, ini sebagai rahmat Allah, wa dzikra lil abidin, dan ini sebagai peringatan bagi hamba-hamba yang abid, menyembah Allah. Ai a'tainahu at-ta'wid minal mal wal ahli wal wal. Allah ganti harta bendanya yang hilang. Allah ganti keluarga dan anaknya. Wa afina jasadahu, dan Allah sembuhkan jasadnya. Rahmatan minna bihi, ini sebagai pertama sebagai rahmat, ini bentuk rahmat dari Allah untuk Ayub. Dan yang kedua tadkiran, sebagai peringatan, sebagai pelajaran lil abidin, bagi hamba-hamba Allah. Jadi ketahuilah Bapak Ibu jemaah sekalian, kita sebagai hamba-hamba Allah belajar kepada kisah Nabi Ayub. Kalau kita diberi ujian yang ditimpakan pada kita itu tidak seberapanya seperti Nabi Ayub, belajarlah terus bersabar dan terus bersyukur. Jadi ada istilah, ketika ya sehat kita terus bersyukur, ketika sakit pun terus bersabar. Nah, satu kisah yang pernah saya baca di luar kitab ini. Karena Nabi Ayub itu kuat imannya, digoda nggak bisa tergoda terus. Kata setan begini, bilang pada Allah, ya Allah, itu Ayub terus beribadah taat kepadamu karena dia kaya, karena dia punya apa-apa. Coba kalau dia diberi ujian miskin, belum tentu masih taat kepadamu gitu. Ya. Jadi ketika kaya masih beribadah, kan Nabi Ayub walaupun kaya ibadah taat terus pada Allah, kata setan, dia kan bisa ibadahkan karena kaya saja. Coba kalau dia dikasih ujiannya berupa kemiskinan, berupa ini dan itu yang buruk-buruk, maka Allah ingin menjawab tantangan setan itu, tidak bagi Ayub. Diuji dengan kekayaan pun tetap taat kepada Allah, dan diuji dengan kemiskinan pun tetap taat kepada Allah, tidak meninggalkan Allah. Itulah yang terjadi kepada Nabi Ayub. Demikian Bapak Ibu jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada kesempatan pagi ini mengkaji ayat 83-84, walaupun 2 ayat, kisah singkat, tapi sungguh sangat dalam sekali ya maknanya dan pelajarannya. Belajar tentang kesabaran, belajar tentang syukur. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.